Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masuk pada salat al-khauf, salat takut. Kemarin kita sudah menjelaskan sedikit tentang salat khauf, kita ulas sedikit, dan mungkin hari ini kita lebih kepada praktek daripada salat khauf. Nanti saya minta beberapa orang untuk mempraktekkan, karena salat khauf ini kalau tidak dipraktekkan hanya sekedar membaca saja kadang membingungkan. Apalagi tata cara salat khauf ini memang banyak sekali. Bahkan dalam madhab Syafi'i rahimah, mereka mengatakan bahwa salat khauf itu mencapai 16 cara. Sebagiannya terdapat dalam Sahih Muslim, dan sebagiannya terdapat dalam Sunan Abi Dawud, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Tapi sebagian ulama Malikiyah mengatakan tata cara salat khauf itu ada 10 cara. Tetapi yang disepakati, kata para ulama, yang tidak ada khilaf di dalamnya itu hanya 6 atau 7 cara saja. Selebihnya beberapa dalil itu lemah. Adapun yang mendasari adanya salat khauf ini, pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala surah An-Nisa ayat 102, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salat faltakum ta'ifatum minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru law ta'lamun waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahidatan wala junaha alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda an tadu aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina adzaban muhina. Inilah ayat yang mendasari adanya salat khauf, surah An-Nisa ayat 102, yang artinya, dan apabila engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, maksudnya sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersamamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang salat beserta dirimu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadap musuh, dan hendaklah datang
golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata-senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu, sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Inilah dasar kuat adanya salat khauf. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa salat khauf itu disyariatkan karena dua perkara. Pertama, karena kita menyerang musuh yang memang dihalalkan untuk diserang, seperti melawan orang-orang kafir harbi, kafir yang boleh diperangi, atau melawan pemberontak, seperti umpamanya di Indonesia ini ada KKB gitu, melawan para pemberontak, ataupun melawan hewan buas. Jadi ini tiga perkara yang seseorang boleh salat khauf itu: melawan orang kafir yang memang wajib diperangi atau disebut dengan kafir harbi, yang kedua para pemberontak, dan yang ketiga diserang oleh binatang buas. Ataupun yang kedua syaratnya adalah karena kita diserang oleh musuh. Kita berada di negeri aman, tiba-tiba musuh datang menyerang, seperti orang-orang Palestina diserang oleh Israel, Zionis Israel gitu ya, Yahudi. Maka inilah dua syarat kenapa disyariatkan salat khauf. Yang jadi khilaf ulama adalah tentang bilangan rakaat. Jumhur mayoritas para ulama dalam hal ini madzhabul arba, mazhab yang empat, mengatakan bahwa salat khauf itu sama dengan salat-salat yang lainnya. Artinya kalau sedang mukim ya sama dengan salat yang lainnya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu kalau mukim. Tetapi kalau safar ya sama juga, disyariatkan qasar. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Jadi salat khauf itu sama dengan salat-salat yang lainnya. Tapi di sana ada yang mengatakan bahwa salat khauf itu hanya 2 rakaat saja, baik mukim ataupun safar. Bahkan ada pendapat bahwa salat khauf itu cuma 1 rakaat. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian juga dikuatkan oleh sahabat Abu Hurairah, kemudian Abu Musa al-Ash'ari, kemudian juga Sufyan al-Thawri dan Ishaq ibn Rahawi dan yang lainnya, karena berdalil dengan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana faradallahu as-salata ala lisani nabiyyikum fil hadari arba'an wa fis safari rak'ataini wa fil khawfi rak'atan. Karena ada hadis yang mengatakan Rasul mensyariatkan salat itu ketika mukim 4 rakaat, ketika safar 2 rakaat, ketika takut 1 rakaat. Dari hadis ini maka kelompok yang ketiga mengatakan salat khauf itu cuma 1 rakaat saja. Jadi ada yang berpendapat sama dengan salat-salat yang lainnya. Kalau mukim ya disempurnakan, kalau safar dikosor. Yang kedua, bahwa salat khauf itu 2 rakaat saja, baik mukim ataupun safar. Dan pendapat yang ketiga, salat khauf itu cuma 1 rakaat saja, baik mukim ataupun safar. Itu kesimpulan daripada bilangan rakaat salat khauf ini. Dan salat khauf ini disunnahkan memegang senjata. Disunnahkan memegang senjata
Karena tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal ya'khudhu hidrakum wa aslihatakum. Hendaklah kalian memegang senjata-senjata kalian dan jangan lengah. Karena memang kondisi salat khauf ini kan sedang perang. Karena musuh memang menanti-nanti orang itu sedang lalai memegang senjata. Maka dalam kondisi salat pun senjata tidak boleh lepas. Dan itu disunahkan, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmahnya dari salat khauf ini, pertama, pentingnya salat. Dalam kondisi apapun manusia itu wajib salat, hatta dalam kondisi perang sekalipun tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, pentingnya salat jamaah. Sampai dalam kondisi safar sekalipun, ketika salat khauf, itu kebanyakan sifat-sifat yang diajarkan kepada kita dari tata cara salat khauf itu adalah berjamaah dengan berbagai macam cara, tentunya melihat kondisi berkecamuk tidaknya sebuah peperangan, ya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan taisirus syariah, bahwa syariat Islam itu adalah syariat mudah. Karena tata cara salat khauf itu tidak hanya satu atau dua cara saja, tapi banyak cara, tergantung sengitnya peperangan. Bahkan boleh orang itu salat sambil berjalan, sambil lari di atas kendaraan, berjalan dan begitu seterusnya. Ya, boleh juga dengan cara mengisyaratkan dengan tangan, dengan kepala. Yang jelas dia tidak boleh meninggalkan salat, dan ini menunjukkan taisiru syariah. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat-sangat mudah. Kemudian juga ibrahnya adalah al-hirsu ala salati fi ayyi mawdi'in wa ayyi halin. Maka di sini juga ibrah daripada salat khauf adalah boleh salat itu di tempat mana? Tidak mesti di masjid, ya. Dan dalam kondisi apapun. Dan ini sekali lagi dari 4 faedah salat khauf ini menunjukkan bahwa salat itu kewajiban mutlak, tidak gugur karena sebuah peperangan. Kalau dalam sebuah peperangan saja salat itu tidak gugur dan wajib dikerjakan dalam kondisi apapun, di tempat apapun, dengan cara apapun, maka dalam kondisi aman lebih-lebih tidak boleh ditinggalkan. Karena bagaimanapun orang yang meninggalkan kewajiban itu termasuk dosa-dosa besar. Bahkan sebagian para ulama seperti Imam Ibnul Qayyim mengatakan meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar dibandingkan berzina, dibandingkan mencuri, dibandingkan membunuh. Karena dari sini ada kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa tarkul wajib asyad min irtikabil muharramat. Meninggalkan yang wajib itu dosanya lebih besar dibandingkan melakukan yang diharamkan. Ini kaidah, ya. Meninggalkan wajib itu lebih besar dosanya dibandingkan hanya sekedar melakukan yang diharamkan. Berzina haram, berjudi haram, membunuh haram, ghibah juga haram. Berdosa, dosa besar. Tetapi meninggalkan salat ini, meninggalkan wajib, dosanya jauh lebih besar. Kenapa alasannya? Karena meninggalkan wajib bisa kufur, tapi melakukan yang haram belum tentu kufur. Orang meninggalkan salat bisa kufur, tetapi kalau hanya berzina, mencuri dan yang semacamnya, selama dia tidak menghalalkan perbuatan maksiatnya, hanya terjatuh kepada dosa besar saja. Itu yang kemudian menjadikan meninggalkan sholat itu dosanya besar sekali. Bahkan kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sangat jahat, dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, dan bersama Ubay ibn Khalaf, kata Rasul. Kenapa demikian? Kenapa kemudian dikumpulkan dengan Fir'aun? Karena Fir'aun ini disibukkan dengan kekuasaan.
Biasanya orang sibuk berpuasa lupa sholat. Kenapa dengan Haman? Karena Haman ini penjilat penguasa. Saking sibuknya menjilat penguasa, akhirnya lupa sholat. Kemudian Qarun, tahulah Qarun sibuk dengan hartanya. Maka siapapun yang sibuk dengan dunia biasanya lupa dengan sholat. Adapun Ubay bin Khalaf ini kan pedagang, peniaga. Biasanya perdagangan itu yang melupakan sholat. Makanya disebutkan dalam hadis, dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay ibn Khalaf, kata Nabi SAW. Baik, di sini ada beberapa cara, tapi saya ingin mempraktekkan beberapa cara saja karena yang penting saja. Ya. Kita baca beberapa hadisnya di sini. Pertama, hadis daripada Salih ibn Khawat. Hadis pertama dalam Bulughul Maram. Dari Salih ibn Khawat radhiyallahu an, amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma dzatir riqa. Dari Salih ibn Khawat radhiyallahu an, dari seorang yang pernah salat khauf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di peperangan yang disebut dengan Dzatur Riqa. Salat khauf ini, anna ta'ifatan sallat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal adu fa shalla bil ladina ma'ahu rak'atan thumma thabata qa'iman wa atammu li anfusihim thumma ansarafu fa saffu wijahal adu wa ja'atit ta'ifatul ukhra fa shalla bihim rak'atan allati baqiyat thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim, muttafaqun alaihi. Wa hadha lafdhu Muslimin wa waqa'a fi al-ma'rifati libni Mandah an Salih ibn Khawat an abihi, bahwa sekelompok sahabat Nabi SAW berbaris bersama beliau dan sekelompok lainnya menghadap musuh. Lalu beliau salat bersama mereka, maksudnya kelompok yang berbaris satu rakaat. Kemudian beliau tetap berdiri dan mereka menyelesaikan salat masing-masing. Lalu mereka bubar dan berbaris menghadapi musuh. Datanglah kelompok lain dan beliau salat satu rakaat yang tersisa, kemudian beliau tetap duduk dan mereka meneruskan sendiri-sendiri. Lalu beliau salam bersama mereka. Hadis ini disepakati Bukhari Muslim atau muttafaq alaih, dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Hadis ini juga terdapat dalam kitab Al-Ma'rifah karya Imam Ibnu Mandah dari Salih ibn Khawat dari ayahnya. Ini hadis pertama, nanti kita praktekkan. Hadis yang kedua, hadis dari Ibni Umar radhiyallahu anhu, maqala, dia mengatakan, ghazawtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kibala Najd fawazaina al-adu wasafafnahum faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina faqama ta'ifatun ma'ah waqbalat ta'ifatun 'alal 'adu wa raka'a biman ma'ahu wa sajada sajdataini thumma sarafu makana ta'ifatan allati lam tusalli faja'u faraka'a bihim rak'atan wa sajada sajdataini thumma salla faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsi rak'atan wa sajada sajdataini, muttafaqun alaihi. Wa hadha lafdzul Bukhari. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di jalan menuju Najd. Kami menghadapi musuh dan berbaris menghadapi mereka. Mereka berdiri, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan salat bersama kami. Sekelompok berdiri bersama beliau dan sekelompok lain menghadap musuh. Beliau salat satu rakaat dengan kelompok yang bersama beliau dan sujud dua kali. Kemudian mereka berpaling menuju tempat kelompok yang belum salat
Lalu mereka datang dan beliau salat 1 rakaat dan sujud 2 kali. Hadis ini juga disepakati Bukhari Muslim dengan lafaz menurut riwayat Bukhari. Kemudian cara yang ketiga dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, syahidtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-khawfi fasaffana saffaini saffa khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal adu bainana wa bainal qiblah fakabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'an thumma raka'a wa raka'na jami'an thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa rafa'na jami'an thumma hadara bis-sujud was-saffu alladhi yali wa qama as-safful mu'akhkhar fi nahri al-adu falamma qada as-sujud qama as-saff alladhi yalihi fa dzakara al-hadits wa fi riwayatin thumma sajada wa sajada ma'ahu as-safful awwal falamma qamu sajada as-saffu ats-tsani thumma ta'akhkhara as-safful awwal wa taqaddama as-saffu ats-tsani fa dzakara mithlahu wa fi akhirih thumma sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sallamna jami'an. Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku pernah salat khauf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berbaris 2 barisan. 1 barisan di belakang Rasul, sedang musuh berada antara kami dan kiblat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, kami semua ikut bertakbir. Kemudian beliau ruku dan kami semua ikut ruku. Ketika beliau mengangkat kepala i'tidal dari ruku, kami semua mengangkat kepala. Kemudian beliau sujud bersama barisan yang ada di belakangnya. Sedangkan barisan lain tetap berdiri menghadap musuh. Ketika beliau selesai sujud, berdirilah barisan yang ada di belakangnya. Jabir menyebutkan hadis tersebut. Dalam satu riwayat lain, kemudian beliau sujud dan sujud pula barisan pertama. Ketika mereka berdiri, sujudlah barisan kedua. Kemudian perawi menyebutkan hadis yang serupa dengan hadis tadi, dan akhir hadis disebutkan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salam dan kami semua ikut salam. Baik, ya. Dari sini, dari 3 riwayat ini, saya jelaskan sedikit baru kita praktek. Jadi kondisi perang itu kan ada beberapa kondisi ya. Pertama, ada kondisi perang itu dalam kondisi gencatan senjata. Artinya tidak saling serang, tapi memungkinkan menyerang. Namanya gencatan senjata kan. Kadang-kadang gencatan senjata ini ya disepakati kedua belah pihak. Terkadang salah satu kedua belah pihak ini kemudian membatalkan perjanjian, sehingga dalam kondisi seperti ini pun bukan dalam kondisi aman. Artinya tetap waspada. Yang kedua, dalam kondisi memang betul-betul sedang diserang atau sedang menyerang. Inilah kondisi peperangan, ya. Dalam kondisi aman mungkin kondisinya gencatan senjata, atau dalam kondisi berkecamuk perang. Lah dalam syariat salat khauf ini kan ada caranya masing-masing. Dalam kondisi aman tentu akan berbeda dengan dalam kondisi takut. Dalam kondisi takut gencatan senjata pun akan berbeda dalam kondisi ketika betul-betul perang berkecamuk. Makanya kenapa kemudian tata cara salat khauf ini berbeda satu dengan yang lainnya sesuai dengan kegentingan perang. Dan ini menunjukkan bahwa taisirus syariah, Islam ini memudahkan umatnya dalam kondisi apapun, ada caranya. Ya. Baik. Sekarang musuh itu kan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan musuh ada di kiblat, ada kemungkinan musuh di luar kiblat. Cuman 2 saja. Musuh itu mungkin dari arah kiblat kita, atau musuh di luar daripada arah kiblat, mungkin kiri, kanan ataupun belakang. Lah kalau musuh dari arah kiblat, jelas musuhnya dari sana. Kalau umpamanya kita di negeri kita berarti dari arah barat. Ya, musuhnya anggaplah dari arah barat. Maka dalam kondisi seperti ini, inilah yang berlaku dalam perang Dzatur Riqa yang disebutkan dalam hadis pertama tadi. Jadi kalau seandainya seseorang itu sholat, anggaplah mengambil 2 saf. 2 saf ya. Saf pertama dan saf kedua. Saf alif dan saf ba gitu ya. Kemudian sholat bersama imam.
Lah pada rakaat pertama semua sholat. Jadi takbiratul ihramnya sama-sama dengan imam. Jadi tidak ada yang luput. Sama-sama baik saf pertama takbiratul dengan ihram dengan imam ataupun saf kedua takbiratul dengan ihram dengan imam. Sampai mana? Sampai ruku. Semua ikut bersama imam sampai ruku. Sampai ya tidak. Lah ketika sujud itulah yang membedakan. Ketika sujud ini yang membedakan di mana yang boleh sujud itu yang saf pertama saja. Saf kedua tetap berdiri karena harus memandang musuh. Sebab kalau sujud semua nanti musuh dah nampak kan itu. Lah saf pertama ini sujud bersama imam, ya. Kemudian selepas sujud kemudian bangkit lagi bersama imam. Lah ketika kemudian bangkit bersama imam berarti saf kedua belum kan? Belum sujud. Baru saf kedua sujud. Setelah saf kedua sujud kemudian bangkit lagi bersama yang lainnya berarti sudah sama dapat satu rakaat kan? Ketika itu kemudian imam masuk ke rakaat kedua ruku. Lah ke rakaat kedua ruku inilah yang kemudian sholat bersama imam itu pada saf kedua gantian ya. Kalau tadi kan saf pertama kan, sekarang gantian ya. Maksudnya gantian sama-sama ruku semua ketika sujud ya. Ketika sujud yang sujud itu adalah saf kedua. Kenapa kemudian saf kedua yang sujud? Supaya sama-sama dapat sujud bersama imam. Karena rakaat pertama itu kan saf pertama saja yang sujud bersama imam kan, rakaat kedua tidak. Lah supaya dapat gantian sujudnya bersama imam, maka saf kedua baru sujud bersama imam, saf pertama tetap berdiri. Saf pertama tetap berdiri. Baru kemudian setelah tasyahud akhir, kemudian saf kedua saf pertama nyusul kepada imam. Nanti tasyahud akhir salam sama-sama. Ini kalau memang musuhnya ada di depan ya. Ini kondisi yang pertama. Sekarang kondisi yang kedua, kalau musuhnya bukan dari arah kiblat, umpamanya musuhnya dari sana, dari sini gitu ya. Maka inilah yang kemudian dibagi menjadi dua bagian. Ini banyak caranya yang seperti ini. Ada yang mudah, ada yang agak rumit. Adapun yang mudah saja, maka kelompok yang pertama sholat bersama imam. Kelompok yang pertama sholat bersama imam. Kemudian selepas rakaat yang pertama, maka kelompok yang pertama ini pergi menyelesaikan sholatnya sendiri. Kemudian masuk kelompok yang kedua, kemudian sholat bersama imam. Kemudian imam salam, pergi imamnya. Berarti kan kurang satu rakaat nih, selesaikan sendiri. Ini yang paling mudah. Ya, ini kalau musuhnya bukan dari arah kiblat. Yang paling mudah yang seperti ini. Artinya satu rakaat bersama imam, rakaat kedua masing-masing. Ya. Tapi ada cara lagi yang lebih mudah daripada ini. Semua bersama imam, artinya dibuat dua kelompok. Dibuat dua kelompok. Anggap saja mungkin mukim lah, tidak safar. Sholat duhur umpamanya, imam sholat duhur bersama kelompok yang pertama sampai selesai 4 rakaat ya. Kemudian setelah kelompok yang pertama sholat duhur bersama imam ini selesai sampai selesai, kemudian bubar menjaga musuh. Kemudian kelompok yang kedua sholat lagi dengan imam yang sama, berarti imam sholat 2 kali. Lah ulama mengatakan sholat imam yang pertama dianggap wajib dan sholat imam yang kedua dianggap sunnah. Ini yang paling mudah ya, yang paling mudah sholat khauf seperti itu ya. Baik, kita praktekkan boleh ya, kita praktekkan biar mudah. Coba saya minta 5 orang saja, berarti 1 imam 4 makmum. Coba dibersihkan itu ya, biar ini boleh. Minta iya, berarti 5 orang saja, 1 imam 4
makmum. Iya. Coba. Atau di situ aja, di situ. Bukunya diawaskan nih. Iya. Iya. Siapa imamnya? Siapa makmumnya? Oh, coba, nggak apa-apa. Berarti iya. Sekarang mulai sholat. Ya. Takbir imam dulu. Nggak usah baca-baca lah lama. Takbir saja. Allahu Akbar. Iya. Ruku sama-sama ya. Tar dulu, ruku sama-sama. Oke, ruku sama-sama. Kemudian i'tidal. Dah, stop sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini imam sujud. Oke. Yang belakang jangan dulu. Sekarang yang kedua. Ya. Yang saf pertama ikut sujud. Oke. Lanjut. Sujud. Iya. Terus sujud, bangkit. Oke. Sekarang yang belakang selesaikan ruku, diam. Yang ini diam dulu. Yang belakang ruku. Iya. Diam dulu itu. Ya. Dah, bangkit ruku. Selesaikan sholatnya 1 rakaat. Nah, terus imam diam dulu dengan rakaat pertama. Karena ini jaga musuh ya. Bangkit sudah nggak usah sholat beneran. Naik aja. Naik dulu udah. Dah. Sekarang imam ruku. Rakaat saf pertama diam. Sekarang yang belakang ikut ruku imam. Oke. Terus bangkit. Oke. Kemudian langsung sholat. Yang pertama diam dulu, terus imam terus. Selesai. Sampai tasyahud ya. Terus oke. Dah, diam dulu sampai di sini. Ada terus tasyahud. Sekarang rakaat pertama ruku. Oke. Belum salam dulu, diam dulu. Belum salam. Ini belum. Selesai dulu. Nanti salam sama-sama. Terus baru imam salam, semua salam. Nah, ini kalau musuh di kiblat nih. Kayak gini kalau musuh di kiblat. Bisa paham ya? Ini cara yang pertama. Ini kalau musuhnya di sana, jelas orang hadap semua sana ke arah barat semua. Ini nggak ada masalah yang seperti ini. Ya, cuman kan bedanya antara barisan pertama dengan barisan kedua saja. Ya, kalau imam tetap ini cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Oke. Sekarang hadap sana, yang belakang. Musuhnya anggap dari belakang. Iya, ngadep sana. Musuhnya dari belakang. Sekarang ikut sholat. Takbir. Oke. Allahu Akbar ya. 1 rakaat ya. Oke. Iya. Tar dulu, yang belakang belum sholat. Terus nggak apa. Terus. Berdiri. Ini mana makmumnya, mana imamnya duluan. Nggak apa. Mulai bangkit. Ini dan anggap 1 rakaat ya. Ini dapat 1 rakaat. Dengerin. Sekarang gantian yang belakang mundur. Ini masuk. Ini masuk. Nah, ini masuk. Diam dulu, Reza. Ini kan yang sana diam dulu. Karena kan tidak boleh bicara tuh yang masih sholat kan. Sekarang masuk kepada
orang yang ini takbiratul ihram, sekarang kan belum sholat nih, takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Gitu. Kemudian sholat bersama imam. Oke. Berarti kan imam sudah 2 rakaat, makmum baru 1 rakaat kan? Ya. Ini ada yang mengatakan yang seperti ini, yang sana menyelesaikan sendiri. Ini satu pendapat ya. Yang sana menyelesaikan sendiri, artinya udah selesai, nggak gabung lagi bersama imam. Ya. Yang ini imam selesai sendiri pergi, nanti ini menyelesaikan sendiri. Bisa dipahami ya? Berarti imam 1 rakaat dengan kelompok pertama, sama 1 rakaat dengan kelompok kedua, kemudian imam salam, masing-masing menyelesaikan sholatnya. Ini cara pertama. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Kita masuk cara ketiga. Udah dulu, baru lagi. Ya. Ini yang paling mudah. Saya carikan cara yang paling mudah karena banyak masalahnya caranya. Kan? Ya. Nah, sekarang balik lagi tadi ke sana. Ini anggaplah musuhnya tempat lain lagi. Ini cara lain lagi. Masih lagi ke sana. Ya. Oke. Imam sholat bersama kelompok pertama. Oke. 1 rakaat ya. 1 rakaat. Ini baru 1 rakaat. Sekarang ruku, selesaikan dulu. Imam berdiri saja, jangan dulu duduk. Sekarang selesaikan rakaat pertama. 2 rakaat. Oke. Oke. Salam, pergi, jaga, balikin, gantian. Sekarang masuk di sini. Kemudian sholat bersama imam. Oke. Umar Reza diam. Selesaikan rakaat kedua. Diam dulu. Oke. Langsung ruku aja, nggak usah baca-baca. Sekarang salam sama-sama. Oke. Ini cara ketiga. Paham ya? Udahlah duluan. Dan 3 cara aja cukup lagi. Jadi itu cara yang paling mudah. Berarti kalau yang paling mudah sih ya, yang paling mudah sholat bersama, dibuat 2 kelompok. 1 kelompok dengan imam sholat sampai selesai, kemudian gantian kelompok kedua bersama imam yang sama sampai selesai. Imam dianggap sholat wajib, imam pertama dianggap sholat wajib, imam kedua dianggap sholat sunnah. Itu yang paling mudah sebenarnya, karena itu kan tidak ada perubahan sholatnya. Yang penting sholat bersama imam sampai selesai kan gitu ya. Habis selesai imam sholat lagi bersama kelompok kedua sampai selesai juga kan. Cuman sholat imam yang pertama dianggap wajib, sholat imam yang kedua dianggap sunnah. Itu yang paling mudah lah itu. Adapun yang cara-cara seperti tadi, melihat kondisi imam, kondisinya di mana. Apakah dia kondisinya di kiblat ya, ataukah di selain kiblat. Ini kalau modelnya sholat jamaah, artinya memungkinkan berjamaah. Kalau memungkinkan berjamaah, seperti itu tata cara yang mudah. Walaupun ada 7 cara ya, tapi kurang lebih saja 7 cara itu. Lah kondisi yang kedua, ini tidak mungkin berjamaah.
mustahil berjamaah gitu ya, karena sedang diserbu masalahnya. Macam mana enak kali lu jamaah dibom lah, mati semua kan itu. Memang kondisinya itu dalam kondisi perang berkecamuk. Lah dalam kondisi berkecamuk ini tidak bisa sholat seperti tadi, maka itu kembali kepada sholat masing-masing. Jadi bisa sholat sambil perang menganggukkan kepala gitu ya, sambil tiarap menganggukkan kepala. Pokoknya dia hanya cukup dengan isyarat saja. Cukup dengan isyarat saja, sambil nembak tuh sambil sholat, sambil lari sambil sholat, sambil jalan sambil sholat, sambil berkendaraan sambil sholat. Dan itulah yang kemudian diisyaratkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Di sini syahidnya, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau engkau takut, maka engkau boleh sholat dalam kondisi jalan, dalam kondisi berkendaraan, dalam kondisi lari, atau dalam kondisi apapun. Yang penting jangan tinggalkan sholat ya. Dan itu cukup 1 rakaat saja. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi genting, di mana lari sana lari sini, nembak sana nembak sini, itu cukup 1 rakaat saja. Mengambil pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ya, karena kalau seandainya kita mengambil pendapat yang banyak rakaat kan tentu akan memadaratkan kita. Ini diantara khulasah dari praktek sholat khauf itu yang paling mudah ya, yang saya praktekkan. Baik, kita baca sisa riwayatnya. Sebenarnya ini tambahan-tambahan saja, tapi nggak apa-apa kita baca. Wali Abi Dawud an Abi Ayyas, Wali Abi Dawud an Abi Ayyas Ar-Razaki mithlahu wa zada annaha kanat bi Asfan. Menurut riwayat Abi Dawud dari Abi Ayyas ditambahkan kejadian itu berada di Asfan. Wali Nasai min wajhin akhar an Jabir. Menurut riwayat Nasai dari jalan lain, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ta'ifatin min ashabihi rak'ataini thumma sallama thumma shalla bi ukhraini aidan rak'ataini thumma sallama. Menurut riwayat Nasai dari jalan lain dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW salat dengan sekelompok sahabatnya 2 rakaat, lalu beliau salam, kemudian salat dengan kelompok yang lain 2 rakaat, kemudian salam. Ya, itu paling mudah cara yang riwayat ini. Karena masing-masing salat selesai kan itu ya, walaupun 2 rakaat gitu. Wa mithlahu li Abi Dawud an Abi Bakrah. Hadis yang serupa diriwayatkan oleh Abi Dawud dari Abi Bakrah an Hudzaifah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatal khaufi bihaula'i rak'atan wa bihaula'i rak'atan thumma yaqdu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai wa Sahih Ibnu Hibban. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat khauf dengan mereka 1 rakaat dan dengan mereka yang lainnya 1 rakaat. Seperti saya contohkan tadi, 1 rakaat ya. Dan mereka mengqadha, artinya menyelesaikan sendiri. Riwayat Imam Ahmad, Abi Daud, Nasai. Hadis ini sahih menurut riwayat Ibnu Hibban. Wa mithlahu inda Ibnu Huzaimah an Ibnu Abbas. Hadis serupa riwayatkan Ibnu Huzaimah dan Ibnu Abbas. Kemudian wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khaufi rak'ah ala ayyi wajhin kana. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, salat khauf itu 1 rakaat dalam kondisi apapun, tapi sanadnya lemah. Wa anhu marfu'an, dan begitu juga dari Ibnu Umar secara marfu kepada Rasul, laisa fi salatil khaufi sahwun. Tidak ada dalam salat khauf itu sujud sahwi ya. Jadi ya kalau lupa ya sudah kan itu, karena kondisinya juga memang tidak memungkinkan, banyak gerakan, tumaknina, khusyuk itu nggak memungkinkan dalam kondisi seperti ini kan. Kecuali tadi dalam kondisi aman mungkinlah, tapi dalam kondisi tidak aman ya tidak mungkin. Maka dari sini inilah praktek singkat dari salat khauf, dan bisa dimengerti karena kalau tidak dipraktekkan sulit memahami hadis-hadis salat khauf itu. Ya, tapi itu 3 cara itu yang paling mudah lah yang saya ajarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jadi permasalahan adalah apakah kemudian salat khauf itu juga berlaku kepada kondisi-kondisi genting selain daripada perang, seperti gempa, tsunami,
Itu kan takut juga kan itu ya. Lah para ulama mengatakan ada yang mengatakan disyariatkan dalam kondisi-kondisi seperti itu, tetapi pendapat yang kuat tidak. Pendapat yang kuat bahwa sholat khauf itu hanya berlaku saat terjadi penyerangan ataupun diserang. Ya, jadi ini bicara soal perang, baik perang melawan orang-orang kafir, perang melawan para pemberontak, atau mungkin diserang oleh binatang-binatang buas yang menakutkan. Umpamanya kita di hutan diserang harimau, naiklah kita ke pohon, datang pula waktu sholat, ya sudahlah sholat di atas pohon gitu ya. Bagaimana wudunya? Ya tayamum lah, mana pula kan itu. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti ini boleh sholat khauf. Tapi kalau dalam kondisi bencana-bencana seperti gempa dan yang lainnya, maka itu dikembalikan kepada sholat-sholat. Apakah kita mukim? Ya tetap sebagaimana sholat-sholat mukim. Kalau kita memang ketika safar, ya sama juga ketika safar, di qasar ataupun di jama' ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah keterangan dari sholat khauf. Wallahu a'lam. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, berarti kondisi untuk kita sholat khauf ini tetap dikembalikan kepada keadaan. Kalau misalnya keadaan itu memang agak penting, maka kita sholatnya 4 rakaat. Kalau keadaan yang tidak terlalu penting, seperti biasa witir. Iya. Karena Allah mengatakan hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta. Jagalah oleh kalian 5 waktu salat. Kemudian Allah mengatakan fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum. Kalau engkau dalam kondisi aman, fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka salat sebagaimana biasa ketika aman. Cuman tadi kan perselisihannya dalam salat khauf ini, menurut jumhur mayoritas ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, mereka mengatakan bahwa salat khauf itu kan sama dengan salat-salat yang lainnya. Artinya kalau mukim ya 4 rakaat, kalau zuhur, asar, isya kan itu. Kemudian subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat kalau mukim. Tapi kalau safar ya sebagaimana salat biasa. Safar namanya safar ya qasar, tetap di qasar. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama bahwa salat khauf itu sama dengan salat-salat yang lainnya. Tapi ada yang berpendapat tidak, salat khauf itu berbeda. Salat khauf itu sama dengan salat safar, artinya mukim ataupun safar 2 rakaat ya. Tapi ada juga berpendapat tidak, cukup 1 rakaat saja, mau mukim mau tidak 1 rakaat saja. Dan itu adalah pendapat Abu Hurairah, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Sufyan ats-Tsauri, kemudian dari mazhab Syafi'i, siapa tadi, Ibnu Rahawayh dan yang lainnya mengatakan 1 rakaat saja, karena memang kondisinya genting. Kalau banyak-banyak rakaat akan melengahkan. Makanya Ibnu Abbas berpendapat 1 rakaat, dan itu terdapat dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. Tapi ada juga yang kemudian memerinci dengan cara tadi seperti yang ditanyakan. Kalau dalam kondisi genting, segenting-gentingnya, maka cukup 1 rakaat saja. Tapi kalau dalam kondisi aman ya lihat, kalau kita mukim ya layaknya orang mukim. Tapi tetap kewaspadaan itu harus ada, karena memang dalam kondisi perang ya. Saat tenang-tenangnya dalam kondisi perang itu tetap tidak aman, itu maksudnya ya. Makanya dilihat kondisi-kondisi seperti ini. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau yang untuk wanitanya, ini kan berjamaah, apakah wanita juga sama seperti itu? Sama, salat khauf itu berlaku laki-laki dan perempuan, karena wanita di zaman Rasul pun ikut perang. Maksudnya bukan front di depan, mereka itu mengobati orang-orang yang terluka, masak untuk para prajurit kan itu ya. Wanita-wanita pun ikut terlibat. Makanya Nabi SAW pun kalau perang itu biasanya dia mengajak salah satu istrinya dengan cara Qur'ah, diundi siapa yang berhak untuk ikut dengan dia, karena istri beliau banyak, maka dengan cara undian. Artinya kan istri si Rasul pun dilibatkan perang kan itu, tapi bukan untuk melawan musuh, di belakang mengobati orang sakit, terluka, masak, merawat dan begitu seterusnya. Sehingga mereka pun harus sholat kan gitu. Nah mungkin yang laki-laki aja sholat, mereka pun harus sholat. Apakah kemudian sholatnya berjamaah bersama sesama kaum wanita gitu ya, atau sendiri-sendiri? Wallahu a'lam.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, karena kondisi hujan juga, makin nggak jelas juga. Apa ada ini ada pertanyaan dari apa nih? Apa itu? Ini pertanyaannya gini, apa alasannya meninggalkan yang wajib itu lebih besar dosanya daripada melakukan hal yang haram? Ya karena meninggalkan wajib itu bisa kafir. Orang meninggalkan sholat, walaupun dia meyakini kewajiban sholat, ada ulama yang mengatakan keluar dari Islam. Karena zahir hadis mengatakan perbedaan kita dengan orang kafir itu sholat, maka barang siapa yang meninggalkan dia kufur. Sebagian pendapat ulama mengatakan meninggalkan satu kali sholat aja bisa kafir. Ya, ada seperti ulama-ulama Hijaz, seperti pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, pokoknya ulama-ulama Hijaz, ulama-ulama Mekah, ulama-ulama Mekah Madinah itu rata-rata walaupun meninggalkan sholat dan dia meyakini kewajibannya, kalau sampai meninggalkan bisa kafir, keluar dari Islam. Tapi pendapat Syekh Albani berbeda. Kalau pendapat Syekh Albani mengatakan kalau meninggalkannya masih meyakini kewajibannya, maka tidak sampai kafir, tetapi fasik saja. Tetapi kalau dia banyak meninggalkan dibandingkan melakukan, maka ini tidak ada khilaf ulama, kafir. Walaupun dia yakin dengan kewajibannya. Namanya sholatnya setahun sekali Idul Fitri saja, atau sepekan sekali Jumat saja, kafir dia. Ya, walaupun meyakini kewajiban. Yang dikhilafkan para ulama itu kalau sesekali meninggalkan sholat, apakah kafir atau tidak, itu masalahnya. Ada yang mengatakan tidak, lihat apakah dia itu meninggalkannya bukan karena mengingkari kewajiban, ataukah meninggalkannya karena mengingkari kewajiban. Kalau mengingkari kewajiban, kafir, ijma ulama, sepakat konsensus ulama mengatakan kafir. Tapi kalau dia masih meyakini kewajibannya sesekali karena malas meninggalkan sholat, inilah yang jadi khilaf para ulama. Syekh Albani mengatakan tidak kafir, fasik saja. Tapi yang lain mengatakan tetap kafir. Ya, makanya dari sini kenapa meninggalkan yang wajib itu bahaya, karena tingkatannya bisa mengeluarkan orang dari Islam. Tapi kalau mengerjakan haram selama dia masih meyakini bahwa zina haram, minum khamr haram, judi haram, ghibah haram, dusta haram, tapi dia masih melakukannya, hanya dosa besar saja, tapi kan tidak keluar dari Islam. Ya, makanya dari sini kenapa kemudian meninggalkan yang wajib itu lebih parah dibandingkan hanya sekedar melakukan yang haram. Ibnu Taimiyah mencontohkan seperti umpamanya kita terkunci di kamar mandi. Jadi ibu terkunci di kamar mandi, umpamanya masuk pagi, mungkin kamar mandinya otomatis gitu ya, pakai kartu, pakai kad gitu ya, hebat kali. Umpamanya baru bisa dibuka sore karena nunggu suami, berarti terlewatkan 2 sholat tuh, sholat zuhur dan asar. Ya. Dalam kondisi seperti ini tidak bisa seseorang kemudian meninggalkan 2 sholat berturut-turut kecuali bisa dijamak, ada waktunya. Sekarang kalau seandainya suami baru datang maghrib, berarti kan 3 kali sholat dilewati kan. Maka kata Ibnu Taimiyah, sholat di kamar mandi, sholat di kamar mandi walaupun tempat najis. Kenapa? Karena meninggalkan wajib lebih besar dosanya daripada melakukan yang haram. Memang salat di tempat najis itu haram hukumnya, tapi kalau sampai meninggalkan sholat lebih haram lagi. Maka lebih baik sholat walaupun di tempat haram. Itu Ibnu Taimiyah mencontohkan seperti itu. Kalau sampai 3 waktu sholat terlewati, kecuali kalau masih dibukanya umpamanya okelah suami datang jam 4, berarti masih bisa lah kita menjamak sholat zuhur dengan asar di luar kamar mandi kan ya. Tapi kalau umpamanya sampainya maghrib, berarti 3 waktu sholat berturut-turut tuh namanya, tidak boleh ya, karena tidak boleh menjamak 3 waktu sholat sekaligus, zuhur asar maghrib, nggak ada tuntunannya kan. Yang ada zuhur sama asar, maghrib dengan isya. Nah, adapun asar dengan maghrib aja nggak boleh lah. Dari sini sebaiknya sholat walaupun di kamar mandi. Padahal di situ dilematis kan, karena kalau kita sholat di kamar mandi, sholat di tempat najis. Tapi kalau kita tidak sholat, sama dengan meninggalkan sholat. Mana yang dipilih nih?
Maka kaidah itu berlaku bahwa meninggalkan yang wajib lebih dahsyat dosanya dibandingkan melakukan yang diharamkan. Salat di kamar mandi haram karena tempat najis. Tapi kalau sampai meninggalkan yang wajib lebih haram lagi, gitu maksudnya. Maka harus dipilih dua-duanya. Nah, begitu ya. Wallahu a'lam. Dalam kondisi di dalam mandi kita tahu untuk merawat terjebak di dalam kamar mandi. Kita wajib kan? Ya, sholat dalam kondisi seperti itu kan sholat sendirian. Walaupun mamanya dia harus membaca, itu kan mah nggak boleh kita baca-baca di kamar mandi kan. Baca, jangankan baca-baca menyebut nama Allah aja nggak boleh di kamar mandi kan, haram kan. Tapi dibandingkan meninggalkan sholat lebih haram lagi, gitu maksudnya. Pada dasarnya membaca-baca di kamar mandi kan haram, nggak boleh. Tapi kalau meninggalkan sholat lebih haram lagi. Ya, artinya di sini dalam kondisi darurat harus memilih dua perkara yang tidak mungkin ditinggalkan dua-duanya. Nah, itulah yang disebut dengan idza ta'addada adadul masalih yuqaddamu a'la minal masalih wa idza ta'addada adadul mafasid yurtakabul adna minal mafasid. Ada kaidah yang mengatakan kalau ada dua maslahat, dua-duanya harus dipilih dalam satu waktu, tidak bisa tidak, maka ambil yang paling tinggi maslahatnya. Kalau ada dua kerusakan, dua-duanya rusak dan harus dipilih salah satunya, maka ambillah yang paling ringan kerusakannya. Itu kaidahnya seperti itu. Namanya akhaffu dararaini, mengambil dua hal yang ringan madaratnya. Saya meninggalkan sholat bisa kufur. Ya, satu sisi kalau saya sholat di sini haram pula. Nah, mana yang harus dipilih kan? Ya, kaidah tadi berlaku. Meninggalkan yang wajib lebih besar dosanya dibandingkan mengerjakan yang haram. Ya sudah, kerjakan yang haram tapi jangan tinggalkan yang wajib. Gitu maksudnya. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.